Hingga beberapa menit pintu akhirnya terbuka dan memunculkan sosok Alfian yang hanya menggunakan handuk putih terlilit di pinggang. Sepertinya ia baru saja selesai mandi. Riana terpaku di tempat, memandangi setiap pahatan sempurna di tubuh Alfian yang atletis dan menggoda. Riana bahkan hanyut dalam aroma segar yang tercium dari tubuh laki-laki itu. "Kenapa kamu yang datang?" Kalimat sarkas itu menjadi sambutan pertama bagi Riana. Alfian bahkan belum mempersilakannya untuk masuk. "Karyawan butiknya sibuk, jadi aku yang bawakan pakaian kamu. Kebetulan aku lewat sekitar sini." Tanpa dipersilakan, Riana langsung saja masuk. Ia harus kembali terpukau dengan kemewahan penthouse super mewah milik Alfian. Ada fasilitas lengkap di dalamnya, benar-benar hunian sultan, dan sepertinya Alfian sedang sendirian di sana. "Gantung saja di sana." Alfian menunjuk ke sudut ruangan di mana terdapat gantungan pakaian. "Aku akan coba nanti." Riana berjalan ke sudut ruangan dan menggantung tuxedo tersebut. Sejenak ia melirik Alfian yang sedang menuang minuman ke dalam gelas. Punggung tegap laki-laki itu benar-benar menggoda. Riana pikir harus bisa memanfaatkan keadaan ini dengan baik untuk membuat Alfian terikat dengannya. Jika Aileen saja yang kampungan dan jelek bisa membuat Alfian tergoda sampai hamil, apalagi dirinya yang jauh lebih cantik dan modern. Terlebih saat ini Riana hanya menggunakan miniskirt dan dalam tank top di balik blazer yang memperlihatkan belahan dadanya yang menantang. Kucing mana yang akan menolak dikasih ikan? Begitu pikiran Riana tentang Alfian. Perlahan Riana mendekati Alfian yang berdiri dalam posisi membelakanginya. Membuka kancing blazer hingga bagian dadanya terbuka. Lalu melingkarkan tangan ke tubuh Alfian yang sangat erat. Hingga bagian dadanya menempel sempurna ke punggung tegap laki-laki itu. Alfian bereaksi cepat, hendak melepas tangan Riana, namun semakin erat pelukan itu. "Jangan lepas, Al. Apa kamu tahu kalau aku sangat mencintai kamu?" Ia bersuara lirih, sengaja sedikit mendesah dengan maksud menggoda. "Lepas, Riana." Bukannya melepas, Riana malah menciumi punggung polos Alfian, mengeratkan kedua tangannya hingga tubuh mereka benar-benar menyatu. "Kamu kenapa sih selalu cuek sama aku? Aku kurang apa? Aku wanita cantik, modern, dan cerdas. Aku sangat layak untuk kamu."
Jika Riana berpikir Alfian akan tergoda dengan kemolekan tubuhnya, maka salah besar. Karena Alfian malah bersikap biasa-biasa saja. Seolah tak ada hasrat dalam dirinya dan tak ada rasa maupun gejolak seperti saat bersama Aileen beberapa bulan lalu. "Sekali lagi aku minta lepaskan." Alfian menghempas tangan Riana dengan kasar. Namun Riana belum mau menyerah. Ia berpindah berdiri tepat di hadapan Alfian. Belahan dadanya kini lebih terlihat jelas karena sengaja menurunkan tank topnya. "Lihat aku sekali ini saja, Al. Buka hati kamu untuk aku. Aku yakin kamu bisa menerima aku seperti aku menerima kamu." Alfian menyeringai yang sialnya malah terlihat menyeramkan di mata Riana. Kepercayaan diri wanita itu perlahan luntur oleh sikap dingin Alfian. "Ingat satu hal, Riana. Aku bersedia bertunangan dengan kamu bukan karena aku menyukai kamu, tapi demi memenuhi keinginan mama. Jadi jangan berharap lebih dari aku." Detik itu juga pipi Riana yang merona berubah menjadi pucat. Alfian mendorongnya hingga terjatuh ke sofa. "Sekarang keluar dari sini. Aku sedang ingin istirahat." Sepasang bola mata Riana tergenang cairan bening. Untuk kesekian kali ia harus memendam kecewa. Entah dengan cara apa lagi untuk bisa menaklukkan Alfian. Kemolekan tubuh dan cantik wajahnya bahkan tak cukup untuk meluluhkan lelaki itu. Ternyata kucing yang satu ini tidak begitu tertarik dengan ikan salmon. Di sisi lain, Aileen sedang duduk seorang diri di dalam sebuah masjid. Sudah beberapa hari ini ia tidur di masjid karena belum mendapatkan hunian baru. Beberapa tempat yang ia datangi cukup mahal, sedangkan uang yang tersisa tak lagi cukup. Ia juga belum berani kasbon di tempat kerja yang baru karena baru beberapa hari bekerja. Aileen membelai perutnya sedari tadi. Bayi di dalam sana terus bergerak. Namun kali ini Aileen merasa sedikit aneh. Jika biasanya ia merasa bahagia dan tenang saat merasakan gerakan bayinya, kini rasanya berbeda. Entah mengapa ada rasa sakit di hati yang tidak tahu berasal dari mana. Jika sedih karena belum mendapatkan tempat tinggal, sepertinya bukan. Hidup seperti sekarang jauh lebih baik daripada saat tinggal bersama Riana dan ibunya, di mana ia sering dipukuli atau dianggap sampah.
Tiba-tiba saja air mata berderai tanpa dapat ditahan. Dalam hitungan detik, Aileen sudah terisak-isak. Hati kecilnya berkata bahwa kesedihan sekarang adalah bawaan bayi dalam kandungannya. Apalagi pikiran Aileen tiba-tiba tertuju pada Alfian. Konon katanya, bayi dalam kandungan memiliki ikatan batin yang kuat dengan ayah biologisnya. Kamu kenapa sayang? Kamu sedih ya? Ia kembali membelai perut. Tangannya bergerak mengikuti gerakan bayi mungil itu. Sabar ya nak. Kalau dapat uang nanti mama akan cari tempat tinggal yang baru. Jadi kita tidak akan kedinginan tidur di lantai lagi. Nak, kamu sebenarnya siapa dan mau kemana? Sudah beberapa hari ini ibu lihat kamu tidur di sini. Suara seorang wanita mengagetkan Aileen yang sedang menyapu di dalam masjid. Maaf Bu, nama saya Aileen. Saya nginap di sini karena sudah beberapa hari cari kontrakan, tapi belum dapat juga yang murah. Sejenak wanita itu berusia kira-kira 45 tahunan memandangi Aileen dari ujung kaki ke ujung kepala. Ia memperhatikan perut buncit Aileen yang tertutup mukena. Kamu sedang hamil? Aileen mengangguk ragu. Suami kamu di mana? Kali ini Aileen bungkam, tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia berbicara jujur dan mengatakan tidak memiliki suami karena hamil di luar nikah, mungkin ia akan diusir dan tidak diizinkan menginap di sana lagi. Aileen menunduk demi menyembunyikan air mata yang menggenangi bola matanya. Dan wanita itu sepertinya dapat melihat kesedihan yang tersembunyi. Tidak apa-apa Aileen, kalau kamu tidak keberatan, saya ada kontrakan yang masih kosong. Kamu bisa tinggal di sana kalau mau. Tapi sewanya berapa ya Bu? Tidak usah kamu pikirkan masalah sewanya. Kebetulan rumah itu memang sudah beberapa bulan kosong. Karena penyewa lama pulang kampung daripada kosong dan banyak debu, kan lebih baik kamu tinggal di sana. Terima kasih Bu. Maaf saya akan merepotkan Ibu. Tidak apa-apa. Ayo ikut Ibu. Hati Aileen dipenuhi rasa syukur bertemu dengan seorang wanita baik yang mau memberi tumpangan. Lokasi rumah Bu Rani tidak begitu jauh dari masjid. Hanya berjalan kaki mereka sudah tiba. Rumah kontrakan itu cukup sempit.
berada tepat di sebelah rumah tinggal Bu Rani. Rumahnya agak berdebu karena lama kosong. Kamu bisa bersihkan. Air dan listriknya jalan kok. Baik Bu, sekali lagi terima kasih. Aileen memandangi rumah itu. Baginya hunian ini cukup layak untuknya. Setelah kepergian Bu Rani, ia memulai membersihkan debu dan sampah yang berserakan hingga tak terasa sore berganti malam. Aileen terkulai lemas di atas kasur busa. Cukup melelahkan membersihkan rumah berukuran kecil itu bagi wanita hamil besar sepertinya. Aileen terdiam sebentar sambil memandangi rumah itu. Menyedihkan memang. Ia hidup dalam kemiskinan, sementara ayah dari anak yang dikandungnya memiliki kekayaan tak terhitung. Beberapa hari kemudian, hari pertunangan Alfian dan Riana akhirnya tiba. Hotel tempat digelarnya acara sudah tampak ramai oleh para tamu. Alfian berada di tengah ruangan sedang berbincang dengan beberapa teman. Sedangkan Mama Feni dan Oma sedang menyambut kerabat yang berdatangan. Di sisi lain ada Riana yang malam ini tampil sangat cantik dalam balutan gaun indah. Ia sedang duduk dengan sang mami yang konon katanya baru tiba dari luar negeri. Ya, mami palsu yang disewanya itu malam ini juga tampak sangat berkelas. Riana membekali dengan pakaian bermerek yang mahal dan juga aksesoris yang identik dengan wanita karir dari kalangan atas. Ingat, kalau bicara hati-hati, jangan bikin malu, bisik Riana kepada wanita itu. Sudah berulang-ulang ia menekankan kalimat yang sama. Kamu tenang saja Riana, saya sudah tahu harus melakukan apa. Aku hanya mau ngingetin tante, jangan sampai mengacaukan hari pertunangan aku. Iya, kamu tenang aja, kenapa sih?